Ini. Nah, ayo. Oke. Zara kata yang mau ngomong. Oh, enggak ya? Wah, Masya Allah udah ada berapa peserta ini Abang? 15. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mama-mama Indosiar ini. Oke, ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi hadzana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam amma ba'du. Terima kasih sebelumnya untuk Pak Ustadz Sama-sama. jauh-jauh hadir ke sini seperti biasa, kajian rutin kelas kehidupan. Ada salam juga dari Bu Giska, mohon maaf katanya nggak bisa hadir, tapi beliau hadir di Zoom ini ya Bu ya. Wajib. Nah, Oke, oke. jadi jangan ada yang mengira ini Bu Giska, bukan ya? Ini Oh, itu namanya saya. Udah diet kayaknya. dari pada pangling nanti ya. Kan sama itu putih-putihnya, cantik-cantiknya sama. Oh iya ya. Oke ya. Kali ini kita kajian dengan tema judul sholat, udah sholat tapi kok gini-gini aja. Nah itu dia Pak Ustadz ya, namanya hidup. Pengennya giliran usaha ngeluh tapi maunya hasilnya banyak Pak Ustadz. Oke. Maunya instan. Giliran disuruh giat ikhtiar beribadah masih aja ngarepin banyak dari Allah gitu ya. Mungkin di kajian hari ini kita kupas tuntas bareng. Terus juga buat ibu-ibu semua yang nantinya akan mau tanya, terus apa ya, ada masalah pribadi atau ada titipan pertanyaan itu boleh nanti on cam. Ya, nanti ada masanya, nanti aku arahkan. Dan kalau memang lagi ada yang dalam perjalanan atau yang lagi menyusui boleh nanti di kolom komen. Tapi Ika mengutamakan di on cam dulu ya, karena nanti ada spesial hadiah. Kita ada scrub instan dan juga bros untuk 3 orang yang teraktif. Gitu ya ibu-ibu semua ya. Oke. Boleh silakan Pak Ustadz. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jamaah sekalian. Baik. Mari sebelum kita memulai ya kajian ini santai saja, kita akan berdoa sebentar, membaca ta'awud, basmalah, salawat Nabi dan baca kitab suratul Fatihah bersama-sama. Mari kita mulai semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Mungkin ini disematkan aja biar kita bisa lihat kita juga ya. Kalau jamaah kan tinggal ini. Karena tadi timnya. Jadi begini ya, baik ke semua yang hadir di sini. Secara jujur ya kita semua yang hadir di sini
Yang namanya manusia itu pasti menginginkan keinginannya terwujud. Iya, Betul ya? betul. Siapapun itu. Makanya ini judulnya, saya udah sholat, udah melakukan rutin, udah jamaah di masjid, tapi kayaknya rezekinya begitu-begitu aja. Seret aja. Nah ini kan memang secara umum masalah umum orang-orang di mana mereka sudah berikhtiar, sudah berusaha, akhirnya bukan sholat itu dinikmati, Ya. tapi akhirnya hanya sebagai alasan bahwa kok saya udah sholat tapi masih begini. Nah sekarang kita diskusi hari ini, mari kita coba, kita ambil garis lurusnya, benang merahnya, apakah sebenarnya memang sholat yang benar itu benar-benar bisa membuka rezeki kita atau tidak. Kalau misalnya nanti harusnya bisa membuka rezeki kita, berarti kita sholat tapi masih begitu, pasti ada sesuatu yang keliru dalam sholatnya. Karena kalau Al-Quran itu pasti benar ya. Nah cuman mungkin selama ini kita menjalani, ada sesuatu yang perlu diperbaiki atau dikoreksi. Makanya kita perlu memahami ini. Baik, sekarang Kalau bari rambutnya bari kan mayarnya lancar. coba di mute semua dulu. Oke. Itu disematkan aja coba, Mas. Itunya yang saya. Rafiq, Baik. Ah, baca grup Bali. oke, disematkan Grup dulu Bali. ya. Sematkan yang atas itu. Jadi supaya kita bisa fokus ya dengan Jadi, melihat itu. Oke. Jadi gini Bapak Ibu sekalian, Ya. langkah yang pertama. Ini jelas suara saya ya? Siapa yang bisa ngecek suara? Jangan-jangan saya ngomong lagi masih di mute lagi. Jelas Jelas, banget. Pak Ustadz. Oke, jelas ya? Oke, kalau gitu ya. Jelas. Baik, jadi gini. Juga jelas di timer juga. Oke, bagus ya. Ya udah, baiklah. Hmm. Saya sampaikan dulu bahwa ternyata yang harus pertama kita yakini itu Al-Quran itu pasti benar. Dari apapun yang disampaikan, apapun yang difirmankan Allah, itu pasti benar. Berarti kalau pasti benar, bisa nggak Al-Quran itu menjadi parameter atau tolak ukur? Bisa. Bisa ya? Misalnya, kalau saya sudah sholat, harusnya rezeki saya lancar. Berarti kalau sekarang saya sudah sholat, tapi belum lancar rezekinya, ayatnya yang salah, atau kualitas sholat kita yang mungkin tidak memenuhi syarat. Kualitas. Nah, jadi semua itu kita akan standarisasi dengan Al-Quran. Semoga nanti Bapak Ibu akan memahami, oh saya udah sholat tapi kok kayaknya rezeki saya begini. Berarti di mana kesalahannya sehingga kita perbaiki atau evaluasi. Kan begitu ya? Baik, kita mulai membaca ayatnya bertadabbur Al-Quran, yaitu di surat 20, surat Toha, ayat 132. Mau tim atau dari jamaah saya? Boleh. Surat 20, surat Toha, ayat 132. Nanti Bapak Ibu kalau misalnya mau bertanya, ketika saya menjelaskan, langsung saja nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Jadi nggak perlu harus nunggu Mm-mm. saya materinya selesai, nggak apa-apa. Langsung mereka bertanya, nggak masalah. Artinya saja, artinya. Surat 20, ayat 132. Tolak ukur kalau memang kita sholat kita itu sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Ya, ya silakan. Perintahkanlah keluargamu melaksanakan sholat dan bersabarlah dengan sungguh-sungguh dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezeki kepadamu. Kamilah yang memberi rezeki kepadamu. Kesudahan yang baik di dunia dan akhirat adalah bagi orang yang bertakwa. Baik, di sini kata kuncinya Allah memerintahkan orang sholat. Tapi ada hal lain yang harus Bapak Ibu fokus dan bersabarlah dalam mengerjakannya. Ya, jadi kesimpulannya apa? Sholat yang baik itu pasti tumaninah. Artinya tidak tergesa-gesa. Saya udah sholat Ustadz, kok hidup saya begini? Mungkin tinggal dicek selama ini sholatnya tumaninah atau tergesa-gesa. Itu salah satu parameternya. Karena kalau sholatnya sudah sabar, sudah tumaninah, maka janji Allah berikutnya adalah aku tidak meminta rezeki kepadamu, tapi akulah yang akan memberi rezeki kepadamu. Berarti apa? Salah satu tolak ukur. Ya, orang sholatnya baik itu pasti rezekinya baik. Artinya semua yang dilakukan itu insya Allah harusnya dimudahkan. Itu yang pertama. Ya, jadi silakan
Bapak Ibu semua jamaah mengevaluasi dirinya. Saya sholat tapi kok rezeki saya seret. Nah itu tolak ukur ya. Bukan supaya sholat itu membuka rezeki, bukan. Tapi ini adalah parameter supaya Bapak Ibu nggak ada kata-kata yang tadi itu. Apa kata-kata tadi? Udah sholat. Udah sholat. Nggak dapat apa-apa. Nah, kalau misalnya sholatnya benar, nggak mungkin keluar dari kata-kata itu. Karena pasti sholatnya akan mencerminkan apa yang dia jalani. Karena janji Allah kan bilang, sholatnya baik, semua amal perbuatan akan jadi baik. Sholatnya buruk, semua jadi buruk. Dan menurut Allah, sholat yang baik itu ternyata apa? Tidak tergesa-gesa atau sabar di dalam mengerjakan. Atau dilihat dari bacaan yang benarkah atau niat yang harus. Semua. Jadi saya cuman mengatakan ini. Kan metodologi sholat banyak ya. Tapi kita akan tahu metodologi kita benar atau salah kan dari tolak ukur. Betul nggak? Kayak misalnya setelah sholat itu masih gelisah, masih memikirkan masalah, atau sudah setelah sholat itu tenang. Kan begitu, itu jelas itu. Dan Bapak Ibu tidak akan bisa berbohong karena tolak ukurnya ada di hati kita. Ya. Terus yang kedua, tolak ukur kita kalau sholat kita memang benar, yaitu di surat 29 ayat 45, surat Al-Ankabut. Silakan. Apa kata Allah? 29. Ya, surat Al-Ankabut ayat 45. Cuman kalau mau detail caranya sholat, itu nanti di YouTube saya aja ya. Maksudnya saya ini secara diskusi aja biar Siap, enak. siap. Jadi dialognya nggak terlalu detail. Bacalah Nabi Muhammad kitab Al-Quran yang telah diwahyukan kepadamu dan tegakkanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Stop. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Berarti sholat ini mempengaruhi akhlak kita nggak? Harusnya. Iya. Betul? Tapi banyak nggak orang sholat masih korupsi? Banyak. Banyak nggak orang sholat masih selingkuh? Iya. Nah, berarti bukan sholatnya yang salah ya. Mungkin selama ini kita sholat, tapi tidak mencerminkan Caranya. sholat yang benar-benar mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kan begitu harusnya. Jelas ya, Bapak Ibu sekalian ya. Jadi mari kita evaluasi janji Allah dalam Al-Quran tidak mungkin salah. Tapi ketika kita melakukan itu belum terwujud, atau misalnya belum merasakan, pasti ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Makanya kan tugas manusia itu ketika diuji, ketika diberikan ujian oleh Allah, itu merubah soal ujian atau memperbaiki dirinya. Memperbaiki. Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu ketika punya soal ujian, biasanya ingin merubah soal atau ingin memperbaiki diri? Merubah sholat. Ingin merubah soal ujiannya atau ingin memperbaiki diri? Perbaiki. Misalnya, mohon maaf ya, baiknya difitnah orang. Baik itu kesal sama yang fitnah atau memperbaiki diri. Ah, udah saya harus ikhlas. Atau Ya, kesal sama yang mau fitnah. kesel dulu. Nah, Ya enggak? Makanya perempuan kayak gitu ya nggak sih, Bu? jelas ya ini? Jadi Iya, intinya sebenarnya kan apapun yang menimpa diri kita, itu kan Allah memberikan kejadian itu untuk memperbaiki diri, Iya. bukan untuk memperbaiki kejadian. Kenapa kejadian itu tidak bisa diperbaiki? Takdir. Takdir. Yang namanya takdir itu ngapain kita pusing-pusing untuk merubah? Allah memberikan takdir manusia itu sebenarnya untuk kita jalani. Dalam rangka apa? Merubah diri kita dari yang tidak ridho dengan takdir Allah menjadi ridho. Setelah kita ridho dengan takdir Allah, barulah Allah merubah keadaan kita. Bukan kita merubah keadaan. Keadaan Allah kasih untuk merubah diri kita. Cuman pertanyaan selama ini, ketika kita punya masalah, biasanya kita ingin merubah masalahnya atau merubah diri kita? Merubah diri. Masalah. Merubah Kalau masalah. itu. Nah, Ya, sama. padahal ayatnya itu merubah keadaan atau merubah diri kita. Merubah Diri. keadaan. Diri. Oke, surat 8 ayat 53. Jelas ya? Jadi semua yang kita lakukan itu akan benar-benar terwujud kalau kita mengikuti petunjuk-petunjuk Allah. Silakan. Apa kata Allah?
Yang demikian itu karena sesungguhnya Allah tidak akan mengubah suatu nikmat yang telah dianugerahkannya kepada sesuatu kaum sehingga mereka mengubah apa yang ada pada diri mereka. Nah, Allah tidak akan merubah nikmat keadaan suatu kaum sebelum kaum itu merubah apa yang ada pada diri mereka sendiri, anfusihi. Kan begitu kan? Berarti kita itu disuruh merubah keadaan yang kita hadapi atau disuruh merubah diri? Disuruh merubah diri. Nah, tapi biasanya kita konsentrasinya merubah keadaan atau merubah diri? Merubah keadaan. Keadaan Menurut Al-Quran merubah keadaan atau merubah diri? Merubah diri. Menurut kita? Keadaan. Keadaan. Jadi yang benar yang mana? Diri. Dan mohon maaf, lebih mudah merubah keadaan atau merubah diri? Merubah keadaan. Tapi senangnya? Merubah diri. Paham ya Bapak-Ibu sekalian? Jadi apa hubungannya dengan judul sekarang? Baiknya kalau begitu enggak usah menyalahkan Allah, saya sudah sholat, sudah apa, tapi kok nggak berubah-berubah. Tapi mulailah mengevaluasi diri kita. Apakah memang benar-benar sholat kita itu bisa merubah keadaan dengan cara Allah yang akan nanti merubah berdasarkan kualitas sholat kita. Jadi semakin kualitas sholat kita semakin baik, maka tolak ukurnya hidup kita akan semakin baik. Jadi kalau misalnya mohon maaf ya, Bapak Ibu semua jamaah yang hadir di sini misalnya merasa kok hidup saya begini, kok kayaknya doa saya satu. Oke. Bisa di-unmute dulu semua ya. Oke, jadi saya ulang dulu ya. Oke, bismillah semua dulu ya. Baik. Jadi nanti kalau misalnya ada suatu permasalahan yang misalnya belum bisa terselesaikan. Berarti langkah yang pertama adalah kita mengevaluasi diri kita. Ya. Kalau kita nggak paham, ya kita ngaji, ya kita berguru, biar kita tahu salah kita tuh di mana. Ya, kan saya pernah cerita seperti kasus saya. Dulu saya punya masalah, saya berusaha merubah masalahnya, berusaha menyelesaikan, ternyata kan nggak selesai-selesai. Akhirnya ketika saya mengikuti petunjuk Al-Quran, merubah diri saya, untuk misalnya jadi lebih baik dari sholatnya, dari kesabarannya atau keikhlasannya, alhamdulillah Allah secepatnya menyelesaikan. Ya, jadi ujian-ujian yang Allah berikan kepada kita ternyata tujuannya cuma satu, merubah diri kita dari yang tidak baik menjadi baik, dari yang tidak sabar menjadi sabar, dari yang tidak ikhlas menjadi ikhlas. Jadi semua ujian apapun yang menimpa diri kita ternyata hanya untuk merubah diri kita. Untuk Allah tuh kadang kalau suka ngasih kita ujian, Allah tuh kangen ya nggak sih Ustaz? Karena Nah, kita kangen nggak diuji? Enggak, jangan. Nah, terus gimana dong? Tapi kadang kan memang kayak gitu biasanya. Kalau misalkan kita ditimpa musibah terus-terusan gitu, kayak hidupnya nggak pernah bahagia, dan Allah tuh kangen, dia tuh ngeluh sama aku, kamu tuh ngeluh gitu sama aku. Sekarang kalau memang Mbah Zahra sadar Allah tuh kangen lewat ujiannya, harusnya kita kangen nggak diuji? Kangen Harusnya. Harusnya. Kenyataannya kalau diuji kangen atau emosi? Emosi. Wah, terus gimana kangennya? Ya, jadi sebenarnya hal yang sederhananya beginilah. Saya tanya dulu ya. Yang namanya ujian itu kira-kira kita bisa menolak atau tidak? Enggak bisa. Oke, kenapa ujian tidak bisa ditolak? Karena emang itu udah jalannya, udah takdirnya. Takdir Allah. Berarti kalau kita simpulkan yang namanya takdir itu apa? Baik, atau Ketetapan. Ya, iya takdir itu sebenarnya kita. Maksudnya definisi dari takdir sendiri itu apa? Apa sih? Apa sih? Ada yang bisa jawab? Coba. Kayaknya udah di tenggorokan tapi nggak bisa berkata-kata ini. Iya. Coba. Ada yang bisa jawab nanti, Bun? Takdir itu seperti apa? Izin jawab, takdir Ya. itu adalah sesuatu yang sudah Allah sudah Allah tentukan, dan kita tidak bisa menentangnya atau merubah atau menolak. Ya, bagus 100% ya. Berarti dapat apa itu? Ibu siapa itu tadi? Abang? Dengan Putri. Oh, dengan Putri dari mana, Ibu? Dari Serpong, Jetpark. Siap, Putri dari Serpong. Dapat apa hadiahnya? Dapat apa, Baik ya? Nanti kita umumin di akhir, Bun. Bunda jangan keluar dulu ya. Alhamdulillah. Terima kasih. Oke, kita lanjut ya. Betul. Jadi takdir itu
sesuatu yang akan terjadi dan kita tidak bisa tolak. Oke ya, setuju Betul. semua ya? Setuju. Berarti pertanyaan saya sekarang gini. Berarti kalau sudah tidak bisa ditolak dan pasti akan terjadi, berarti tugas kita memikirkan atau menjalani. Menjalani. Benar? Iya. Berarti Bapak Ibu ketika diuji itu memikirkan atau menjalani? Menjalani. Berarti nggak ada orang pusing dong, nggak ada orang stres dong. Harusnya sih. Nah, kenyataannya Bapak Ibu ketika diuji biasanya memikirkan atau menjalani. Memikirkan. Jadi memikirkan takdir. Kenyataan. Kebanyakan. Paham nggak nih Bapak Ibu Iya. semua ya? Jadi sebenarnya yang harus Bapak Ibu sadari itu bukan tentang ujiannya. Oh, ujian itu ternyata hakikatnya takdir Allah. Ketika memang takdir Allah, mau dipikir atau tidak dipikir, tetap kan nggak bisa ditolak. Nah, kalau misalnya sekarang Bapak Ibu paham ini, kan alangkah pasnya kalau sudah begitu ya tinggal dijalani saja kan. Nah, kalau kita dikejar-kejar utang, Pak Ustadz, kalau Oke. sampai didatengin debt collector kan itu yang bikin pusing. Baik. Gitu. Ya nggak Saya sih? tanya, bisa menolak? Enggak. Nah, kalau tidak bisa Dibayar. menolak, berarti kan tetap harus dihadapi kan? Iya. Benar nggak? Harus dihadapi, tinggal sekarang bagaimana caranya menghadapi agar takdir itu menjadi takdir baik ke depannya. Kan takdir itu kan dibagi dua ya. Surat 21 ayat 35. Silakan. Apa kata Allah? Insya Allah ada 57 orang. Wah, 58. Ayat 35 saja. Ya, ayat 35 apa? Takdir itu apa? Dibagi dua kan? Silakan. Setiap bernyawa akan merasakan kematian. Kami menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan. Nah, berarti takdir itu kan terbagi dua kan? Ada takdir yang baik, ada takdir yang buruk. Secara pemahamannya. Tapi pertanyaan saya, semua takdir yang Allah tentukan baik atau buruk? Baik. Semua baru. Baik ya? Nah, berarti tinggal nanti bagaimana kita Aku ini. tahu sih caranya. Oke, di ini dulu. Sabar. Mute. Oh, gitu. Ya udah, oke ya, saya ulang lagi ya. Jadi Oke. jadi dalam takdir itu ternyata menurut surat An-Nabiyyah ayat 35 dibagi dua. Ada takdir baik dan takdir buruk. Alhamdulillah takdir buruk itu adalah musibah yang menimpa diri kita. Takdir baik itu adalah misalnya nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, sekarang pertanyaan saya jujur saja nih. Kalau Bapak Ibu sebagai orang yang beriman, Bapak Ibu sebagai orang yang beriman, mau takdir baik ataupun mau takdir buruk, kira-kira sikap kita bagaimana? Ikhlas. Sabar. Mau ikhlas, mau sabar pun bisa ditolak nggak? Sabar. Nah, kalau memang begitu, Pertanyaan. berarti harusnya dengan kesadaran menjadi ikhlas atau kadang-kadang harus dipaksa. Kadang-kadang harus dipaksa. Nah, saya ulang lagi ya. Kalau kita sudah sadar takdir itu Oh. tidak bisa ditolak, mau ikhlas, mau sabar atau tidak pun, kan nggak bisa ditolak. Harusnya kita tuh sadar nggak menerima takdir Allah itu. Sadar. Sadar. Nah, pertanyaannya, selama ini Bapak Ibu jamaah semua tuh kalau ada takdir Allah, kira-kira sadar atau kadang-kadang masih melawan? Lawan. Berarti orang yang melawan itu sadar atau tidak? Tidak. Tidak sadar. Jelas ya? Iya. Baik, karena ini namanya kelas kehidupan dan kita membuka diskusi bukan teori saja. Silakan kalau jamaah mau bertanya atau misalnya sekedar apa ya, menyampaikan Ya. sesuatu yang mudah-mudahan kita bisa diskusi dengan poin-poin agar bisa dipraktekkan oleh jamaah semuanya. Silakan. Ayo, Ibu. Ada Bu yang on cam, ada Bu Sri Wahyuni, ada siapa lagi, Abang yang on cam nih? Yuk, yang boleh bertanya, mau apapun itu, insya Allah Ustaz. terjawab semua di sini. Oh ya, silakan. Mau nanya nih. Apa namanya, kalau sholat itu kadang kan kalau lagi belum sholat nih Dan, kita mau cari kunci motor, nggak ketemu. Pas sholat baru nih Allahu Akbar, terus wah, kunci motor dalam magicom nih, saya bilang gitu. Oke. Baru tuh ketemu tuh kenapa, Ustaz? Baik, saya tanya dulu ya. Sholat itu kan namanya sholatnya pikirannya jalan-jalan ya. Nah, sekarang jujur saja lah.
kita nggak usah jauh-jauh ke jamaah ya, ini aja ya role modelnya ya. Mbak Ike, Mbak Zara, kalau sholat itu biasanya ketika sholat itu pikirannya bisa fokus 4 rakaat full. Atau kadang-kadang baru Allahu Akbar langsung jalan-jalan juga. Ya, kalau ada telepon aja bingung tuh saat Langsung bingung pikiran ya. udah Oke. Kemana-mana. Oke ya, berarti kan sekarang kendalanya adalah pertanyaan dari mamahnya itu, Mama Kansa itu, adalah bagaimana agar saat sholat itu minimal bisa fokus 4 rakaat, 3 rakaat, atau 2 rakaat. Betul ya? Nah, padahal kenyataannya kan semakin ke sini kan orang semakin sulit konsentrasi kan. Bahkan kalau misalnya banyak masalah, malah kadang-kadang sholat malah mikirin masalahnya. Akhirnya sholat yang dilakukan, ya tadi pertanyaannya tidak berefek, bahkan akhirnya pertanyaan balik, saya udah sholat, tapi kok hidup saya nggak berubah-berubah. Ternyata itu yang membuat janji Allah dalam Al-Quran tidak terjadi. Karena kualitas sholat kita yang tanda kutip mungkin kurang baik. Ya, sekarang gini, berarti kesimpulannya, apa yang harus kita lakukan supaya sholat kita tidak jalan-jalan? Yang pertama apa? Baik atau Mbak Zara? Memperbaiki ibadahnya. Ya, sholat kita pikiran jalan-jalan. Berarti pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan supaya sholat kita tidak jalan-jalan? Kan itu sebenarnya pertanyaannya. Meluruskan niat. Ya, udah nih, niat udah lurus. apa ya? Apa yang harus kita lakukan? Berarti kita harus cari metodologi sholat yang mudah dan benar. Yang kalau langsung kita praktekkan, insya Allah tidak jalan-jalan. Kan gitu aja harusnya. Contohnya? Contohnya, oke, kita buktikan ya. Sekarang saya mau infokan ke Mbak Zara, ke Mbak Ike. Benar nggak? Kalau nanti saya sampaikan metodologinya, 5 menit aja nggak usah lama, insya Allah tidak jalan-jalan pikirannya. Ya. Kan gitu aja sebenarnya. Ya, jadi kita buatnya bukan teori tapi praktekkan. Gini, sekarang saya tanya. Sholat yang benar itu, sholat yang benar, kan Mbak Zara dari pesantren ya, Mas juga dari pesantren. Ika juga Ustaz. Dari pesantren ya, nah, pesantren kehidupan kan saya. Oke. Baik, saya tanya nih, sholat yang benar itu jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Jasmani dan rohani. Oke, berarti pertanyaan kedua, selama ini kita sholat, itu tuh jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran? Jasmani pikiran. Jasmani. Ya, terus gimana mau nyambung? Jadi yang pertama kali kalau mau bicara konsentrasi sholat atau tidak, yaitu ternyata alat dalam sholatnya harus diperbaiki. Yang tadinya selalu sholat itu menggunakan pikiran, kita harus menggunakan jasmani kita. Harus menggunakan jasmani dan ruhani. Oke, ini beres ini Zoom-nya? Ada problem nggak? Oke, berarti sekarang kita langsung praktek ya. Silakan yang di Zoom ini juga, misalnya yang jamaah baru, ini kan banyak juga jamaah lama. Cuma yang jamaah baru kita akan samakan dulu. Benar nggak kalau sholat menggunakan jasmani dan ruhani itu nanti tidak jalan-jalan? Kalau memang metode yang disampaikan benar, silakan nanti praktekkan sampai kita meninggal. Kan begitu aja sebenarnya. Ya, oke. Berarti kata kuncinya bukan masalah teknis syariatnya, tapi alat yang digunakan harus benar. Karena selama ini orang sholat biasanya jasmani dan pikiran. Maka kita rubah adalah jasmani dan ruhani. Berarti pertanyaannya gimana caranya supaya ruh kita sholat? Bagaimana caranya? Nah, caranya di surat 17 ayat 110. Apa kata Allah? Silakan. Jadi kita praktekkan, lalu nanti saya minta komentar yang baru belajar atau baru tahu metode sholat khusyuk yang selama ini saya ajarkan. Silakan. Katakanlah Nabi Muhammad, seruan Allah atau seruan Ar-Rahman, nama mana saja yang kamu seru, maka itu baik karena dia mempunyai nama-nama yang terbaik, Asmaul Husna. Oke. Terus? Janganlah engkau mengeraskan bacaan sholatmu dan janganlah pula merendahkannya. Usahakan jalan tengah di antara keduanya. Oke, sekarang kan pertanyaannya, bagaimana agar ruh kita itu saat sholat ikut sholat? Ternyata menurut Al-Isra ini, kata kuncinya gampang. Janganlah engkau mengeraskan suaramu dalam sholatmu. Dan jangan pula merendahkannya. Ambillah jalan tengah di antara keduanya itu. Berarti
sholat itu harus bersuara atau dalam hati menurut ayat ini? Dalam hati. Hmm? Dalam hati. Janganlah engkau mengeraskan Iya. suaramu dalam sholatmu, Jangan. tapi jangan pula Iya. merendahkannya. Cukuplah terdengar di Telinga. telinga masing-masing. Berarti boleh dalam hati nggak? Nggak boleh. Nggak Nggak boleh, boleh. kan harus bersuara tadi. Nah, harus bersuara ya. Iya. Berarti Ya pertanyaan saya, terus. ya, berarti di dalam sholat itu ada namanya kegiatan bersuara atau menyampaikan bacaan sholat, betul? Betul. Betul. Nah, dan di dalam sholat itu hanya ada dua kegiatan. Apa kegiatannya? Gerakan dan ucapan. Yang melakukan gerakan siapa? Jasmani. Jasmani. Yang melakukan ucapan? Rohani. Ruh. Rohani. Berarti makanya harus bersuara. Berarti ruh kita menyampaikan lewat mulut dan didengarkan di telinga. Nah, ini kan Bazara baru ketemu saya nih. Berarti saya akan buktikan ya. Bazara biasanya pas sholat biasanya jujur, khusyuk atau jalan-jalan pikirannya. Kadang jalan. Oke, sekarang saya buktikan ini. Dia baru ikut kajian ini. Nanti saya ajarkan ke Bazara, Bapak Ibu nonton saja. Nanti kita buktikan dia nanti jalan-jalan atau enggak setelah saya ajarkan. Ya, jadi nanti Bazara prakteknya gini. Dalam sholat itu kan ada gerakan dan ada ucapan. Kita sudah setuju ya bahwa yang melakukan gerakan itu jasmani, yang melakukan ucapan adalah ruhani. Berarti kalau ruhani ingin mengucapkan, dia akan menyampaikan bacaan. Dia nyuruh siapa? Kita. Nyuruh mulut. Betul ya? Taunya mulut sudah mengucapkan, terdengar di telinga. Berarti tugas telinga apa? Mendengarkan bacaan. Bacaan dari siapa? Mulut. Dari ruh kita yang diucapkan lewat mulut. Oke, jadi tugas ini saya perhatikan dulu aja Bapak Ibu. Tugas telinga itu hanya mendengarkan bacaan dari ruh kita. Ya, berarti harus fokus mendengarkan ya. Nggak usah dulu mikirin artinya ya Bazara ya. Tapi benar-benar fokus mendengarkan saja bacaan sendiri. Dan ingat tadi di surat 20 ayat 132, mengerjakan sholat dan sabarlah dalam mengerjakannya. Berarti harus tumanina tergesa-gesa. Tumanina. Oke, berarti bacanya nanti Bismillahirrahmanirrahim atau Bismillahirrahmanirrahim. Segitu ya bacanya ya. Oke, kita praktekkan ya. Matanya nggak usah merem, lihat tempat sujud. Bazara nggak usah mikirin artinya. Pokoknya telinganya cuma fokus mendengarkan bacaan sendiri. Bisa ya? Oke. Mbak Ike mau coba? Coba. Yang baru aja dulu. Kan Mbak Ike udah pernah ya. Saya mau buktikan kepada jamaah semua. Oke. Kadang yang udah pernah suka lupa Pak Ustadz. Oh, nggak apa-apa. Nggak, ini maksudnya saya mau pembuktian. Kalau misalnya Bazara orang baru pun nanti bisa langsung fokus, berarti kan jamaah yang hadir tinggal membuktikan dong. Betul nggak? Ya, oke, Bazara relax saja. Ingat ya, telinga Bazara fokus mendengarkan bacaan sendiri, terus bacanya kalimah per kalimah ya. Berarti Bismillahirrahmanirrahim. Begitu ya, siap ya? Oke, kita mulai. Dan nanti jujur saja. Oh, masih jalan-jalan. Oh, sudah fokus gitu ya. Nggak usah ditutupi. Kita nggak ada rekayasa. Oke, kita mulai ya. Siap. Iya, santai duduk aja. Cuman yang penting telinganya fokus mendengarkan sendiri ya. Nggak usah. Pokoknya santai ya. Pokoknya telinganya mendengarkan bacaan sendiri ya. Siap ya. Relax saja. Siap ya. 1, 2, 3. Silakan. Bismillah. Oke, cukup terdengar di telinga masing-masing. Jadi Bazara aja yang dengerin. Pokoknya yang penting Bazara dengerin telinga bacaan sendiri ya. Relax ya. Oke, perhatikan ya. Siap. 1, 2, 3. Silakan. Oke, tumanina. Relax. Bismillahirrahmanirrahim. Supaya si telinga ini fokus mendengarkan. Karena kalau cepat dia nggak akan mendengarkan. Ya, oke, kita ulang ya. Mas juga boleh ya. Siap ya. 1, 2, 3. Relax. 1, 2, 3. Silakan. Jalan-jalan nggak? Tuh. Yang kedua ya? Iya, makanya ini kan yang baru ini. Ya, yang kedua ya. Alhamdulillah. Tenang aja tuh mana? Hirobil alamnya. Ya, yang kedua oke, siap ya? 1, 2, 3. Relax, siap. Jalan-jalan nggak? Enggak. Oh. Tapi Nanti saya jelaskan. Ini. Paham ya? Bapak Ibu semua ya?
Jadi Paham. orang baru pun yang baru saya kenal sekarang, saya pikir itu Bugiska. Ternyata bukan. Ini cloningannya, ya. Iya. Belum jadi Beda. pengusaha ini. Baik. Bisa? Jadi meskipun baru, tapi ketika alatnya benar, menggunakan rohani bukan pikiran, maka akan jadi fokus. Kenapa tidak jalan-jalan? Karena fokusnya saya geser. Yang tadinya di pikiran digeser ke telinga. Dan telinga berjanji dia akan mendengarkan ruh kita menyampaikan. Oke, sekali lagi lah. Biar tidak ada rekayasa ya. Bacanya saya begitu tenang ya. Yang penting telinganya fokus mendengarkannya. Baik. Mbak Zara baca surat Al-Ikhlas. 4 ayat. Pokoknya fokus mendengarkan bacaan sendiri. Tapi santai ya. Misalnya. Huwallah. Tenang. Baru sampaikan lagi. Allahu somad. Gitu ya. Siap. Mas bisa bantu ya? Oke, sekali lagi. Kita buktikan ini yang baru-baru aja. Ya. Kalau yang udah lama. Udah jago. Ya, saya tolong. Oke. Ibu-ibu mau coba silakan ya. Di rumah kan belum. Silakan. Oke, kita mulai ya. Al-Ikhlas ya. Santai ya. Relax ya. Siap. Tenang, relax. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Silahkan baca surat Al-Ikhlas. Relax silakan. Tenang. Jalan-jalannya. Nah, mulai terenyuh kan? Kenapa kok jadi terenyuh? Ini nggak ada rekayasa ya. Karena ruh kita mulai sholat. Bayangkan, Bapak Ibu bertahun-tahun itu menjalankan sholat, tapi ruhnya tidak sholat. Makanya di surat Al-Ma'un dikatakan apa? Celakalah bagi orang-orang yang sholat. Siapa orang yang sholat? Orang sholat, tapi ruhnya tidak sholat. Padahal amalan yang pertama kali dihisap adalah sholat. Dan yang ditanya sholat nanti ruhnya atau pikirannya? Terus kenapa selama ini ruhnya nggak sholat? Tuh. Tapi kalau kasusnya bacaannya diulang-ulang tuh pas saat ada pertanyaannya. Boleh dong. Kalau kita sholat belum fokus, saya sering ulang-ulang bacaan sholat. Jangan. Untuk fokus. Pokoknya sebenarnya gini, kata kuncinya jangan tergesa-gesa. Kalau tergesa-gesa, sholat itu nafsunya. Kalau tumanina, insya Allah ruhnya yang sholat. Saya merinding Pak Ustadz. Ya, mudah-mudahan baiknya dapat hidayah ya. Ya Allah. Amin, ya Allah. Paham ya Bapak Ibu semua? Oke, Bapak Ibu tadi coba ya. Jadi kata kuncinya sebenarnya sebelum kita bicara khusyuk, itu kita harus perbaiki dulu alat yang digunakannya. Kayak kita mau buat teh manis, kalau pakai garam mau diaduk 100 kali pun ya tetap asin gitu. Yeah. Jadi bicara sholat itu syariatnya pasti wudunya itu sudah paham. Tapi kalau khusyuk tidak khusyuk ini kan perlu metodologi. Tadi langsung merasakan kan? Nggak ada rekayasa kan? Mbak Zara baru ikut kajian saya kan? Nah, jadi sekarang ibu-ibu yang hari di sini pun harusnya bisa praktek. Ternyata cara sholat khusyuk ini untuk tahap pertama itu mudah. Tinggal mengganti fokusnya yang tadinya di pikiran menjadi bergeser ke telinga. Berarti tugas telinga adalah konsentrasi mendengarkan bacaan-bacaan yang disampaikan ruh dengan ayat-ayat yang standar Al-Fatihah dan surat pendek dan lain-lain. Tapi Pak Ustadz kalau maaf abang nggak kelihatan tuh pertanyaannya karena kehalangin ini tiang. Sholat saat anak kecil saya suka lari kelilingan. Jadi kalau nggak fokus mungkin karena anaknya berlarian di sekelilingnya. Kadang sampai naik ke punggung kan Pak Ustadz. Itu ada kasus jamaah saya yang di Bandung pernah. Jadi dia waktu sholat anaknya kan keliling-kelilingan. Padahal rumusnya tadi sholatnya baik. Semua amal perbuatan kegiatan yang dilakukan akan jadi baik kan begitu ya. Nah terus saya bilang ibu tetap silahkan sekarang konsentrasi sholat saja. Misalnya nanti kalau anaknya itu pokoknya ibu konsentrasi sholat dan itu memang kan godaannya. Lalu si ibu itu praktek yang tadi Bajar bilang. Jadi tetap anaknya sholat-sholatnya diiniin dulu lah, maksudnya dijaga atau apa. Tapi kan kita nggak bisa kontrol anaknya. Dia mulai memperbaiki sholat. Sehari 2 hari tetap istiqomah. Akhirnya hari ketiga anak kecil tuh kayaknya nurut dia aja ibunya. Terus setelah sholat baru dia aktif lagi. Itu membuktikan bahwa sebenarnya kan sholat itu tetap ada mukjizatnya. Coba menurut Bapak Ibu renungkan ya. Ibadah apa
yang sampai Rasul itu tidak bisa diwakilkan. Bahkan Jibril aja dilarang kan, Iya. tapi harus Rasul itu sampai bertemu Allah. Cuman apa? Sholat kan? Kalau proses sholat itu luar biasa, harusnya kan ketika kita jalani dengan benar, tadi ya tumanina dan apa, kan harusnya jadi luar biasa juga gitu. Jadi saya ulang ya, kalau Bapak Ibu misalnya sudah pusing, sudah lelah, mentok terhadap sesuatu, anggaplah sudah tidak ada jalan keluar, maka yang pertama yang bisa dilakukan adalah perbaiki sholatnya. Semakin sholatnya menjadi baik, maka itu cerminan dari kualitas Bapak Ibu hidup semuanya. Jadi nggak usah takut dengan urusan dunia, karena Allah sudah bilang, sholat itu lebih baik dari dunia dan isi. Itu bukan ini ya, maksudnya bukan sekadar slogannya. Tapi itu adalah hal-hal perintah Allah yang harus dibuktikan. Makanya harusnya kita jadi orang Islam itu bersyukur. Allah ngasih metodologi, Allah ngasih pengajaran dalam Al-Quran, dan Allah silahkan buktikan. Salah satunya kalau sholat kita baik, berarti semua permasalahan yang kita hadapi itu jadi baik. Makanya kalau Bapak Ibu misalnya sekarang hidup masih bingung, masih pusing, malulah sama Allah. Masa begitu-begitu terus ya? Allah menurunkan Al-Quran, terus kita masih pusing, masih bingung. Kan ini aneh ini. Jelas ya, Jelas. Bapak Ibu semua? Jadi saya sudah buktikan Bazara orang baru, terus saya langsung ajarkan gimana jalan-jalan atau enggak? Nah, tidak. Nah, itu silakan sampaikan nanti ke adik-adik kelasnya tuh, biar sholatnya juga menjadi lebih baik. Ada lagi yang mau on cam? Ada yang mau on cam nggak Bun untuk pertanyaan? Oke. Oke. Ambil bangku lagi Bu. Bang Gori, Baik. Bang Gori ambil bangku lagi Pak. Kalau tidak kita lanjut ya. Lanjut. Baik. Jadi saya tanya ke Mbak Ike ya, sesuai dengan makna judul yang tadi itu, berarti kan sebenarnya harusnya nggak ada pertanyaan dong, Ustadz saya sudah sholat, tahajud apa, tapi kok hidup saya masih begini, kalau benar-benar sholatnya yang menggunakan jasmani dan ruhani. Karena satu rumus, Al-Quran itu tidak mungkin salah, parameternya pasti benar. Kalau Bapak Ibu misalnya sekarang masih bingung dengan sholat Bapak Ibu, dengan hidup Ibu, coba kualitas sholatnya diperbaiki. Dan mohon maaf ya, sholat baik atau tidak, takdir atau pilihan? Sholat kita baik atau Pilihan. tidak, takdir atau pilihan? Pilihan. Pilihan. Tumaninah boleh, tergesa-gesa boleh. Kayak tadi Bazara, sholatnya sebelum saya ajarkan kan jalan-jalan. Terus tadi saya suruh praktek, akhirnya kan bisa langsung tidak jalan-jalan. Berarti kan sebenarnya bisa. Cuman masalah ilmunya, petunjuknya kapan sampainya itu memang takdir Allah. Tapi pertanyaan kedua, kalau memang Allah sudah menakdirkan, kan kita meminta, ya Allah kenapa sholat saya jalan-jalan sih? Tolong ya Allah, misalnya saya ingin sholat saya khusyuk, akhirnya dengan tidak sengaja ngeklik Zoom masuk kelas Kansa, terus belajar sholat khusyuk. Ini kan Allah mengatur itu. Bazara kan nggak kepikiran tiba-tiba diajarin sholat khusyuk kan? Nah ini yang terjadi. Untung orang baru. Gitu. Jadi selama kita memohon kepada Allah, selama kita meminta kepada Allah, insya Allah Allah dengan maha baiknya pasti akan membimbing kita. Karena memang Allah janji membimbing manusia di jalan yang lurus. Baik, benar nggak Allah itu selalu membimbing kita, bahkan setiap ujian itu Allah berikan petunjuknya. Surat 76, surat Al-Insan, ayat 2 dan ayat 3. Atau misalnya kalau Mas agak sulit, biarin ada jamaah saya Pak Eko yang biasa baca ayat, nggak apa-apa ya. Pak Eko aja. Pak Eko bisa bantu saya baca ayat? Oke. Pak Eko. Siap. Ya. Terima kasih ya Pak. Wah. Bantu. Ya. Oke. Baik. Dia dua-duanya namanya Eko diambil dia semua. Saya oke ya. Pak Ustadz. Oke, Pak Eko, tolong buka surat 76 ayat 2 dan ayat 3. Silakan. Benar nggak? Setiap ujian itu Allah tuh sudah menyiapkan petunjuknya. Tinggal kita mau ikuti atau tidak. Ya. Ayat Ya. 6. Surat 76. Al-Insan. 76 Al-Insan ayat 1 dan 2. Ayat 2 dan ayat 3 aja, Pak. 2 dan 3. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur, yang kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Baik, Karena jadi Allah menguji manusia dengan perintah dan larangan, betul? Ya. Tujuannya apa Pak Eko? Koma terus? Karena itu kami jadikan dia mendengar dan melihat. Makanya saya tanya ya, ketika Bapak Ibu diuji, menjadi perhatian nggak?
Misalnya si Fulan diuji sakit. Pikiran dan fokusnya kepada sakit atau kepada yang lain? Kepada sakitnya kan? Betul. Atau si Fulan diuji nggak punya uang. Berarti pikirannya fokusnya kepada nggak punya uangnya atau masalah yang lain. Nggak punya duitnya. Makanya ketika orang diuji, dia akan fokus terhadap ujian yang Allah berikan. Ya. Ya. Nah, ketika seperti itu, biasanya di pemikirannya ingin menyelesaikan atau ingin mengikuti perintah Allah. Ingin menyelesaikan. Ini yang terjadi. Ya. Betul ya? Nah, tapi sebenarnya kalau Bapak Ibu lihat Al-Qur'annya, kami hendak mengujinya dengan perintah dan larangan. Harusnya ujian itu dipakai untuk menjalankan perintah Allah. Bukan berpikir bagaimana menyelesaikan. Mohon maaf, saya tanya. Menyelesaikan masalah itu perintah atau bukan? Mengikuti petunjuk? Perintah. Nah, Bapak Ibu biasanya konsentrasinya menyelesaikan masalah atau mengikuti petunjuk? Menyelesaikan masalah. Ah. Ya, sini Bu Siska. Oke. Ambil bangku ya, Bu. Wah, udah di sini aja. Baik, Bu Siska, saya mau tanya nih. Tadi kan yang versi udah dia. Ya, versi date ya. Oke, sekarang. Cantik kok Langsung nggak ya. muat ya kamera ya. Cantik kok. Mau bertanya ke? Oh, silakan. Ya, Bunda Humaira. Ya, ada 2 pertanyaan nih Ustadz. Silakan. Yang pertama tentang takdir tadi ya. Oh iya. Ya, itu kan sebelum kita dilahirkan ke dunia ini kan Allah sudah tetapkan takdir kita, baik itu jodoh, maut, rezeki gitu ya Ustadz ya. Oke. Jadi ketetapan takdir itu ada takdir buruk dan ada takdir baik. Jadi apakah dengan kita berdoa kepada Allah dengan misalnya ketetapan kita sudah dikasih takdir yang buruk, lalu kita berdoa kepada Allah, ya Allah setiap sholat kita berdoa, ya Allah berikanlah aku yang terbaik dalam hidupku. Berarti kan kita berdoa yang terbaik gitu Ustadz. Apakah itu Allah bisa merubahnya dari takdir yang sebelum kita dilahirkan sudah ditetapkan dan kita berdoa agar takdir kita menjadi takdir baik gitu. Itu yang pertama Ustadz. Terus yang kedua, saya jawab dulu ya Bu. Saya jawab dulu biar nanti boleh. lebih jelas ya. Oke. Insya Allah. Baik. Jadi saya akan jawab. Yang pertama, semua yang hadir di sini itu harus menyadari. Dalam rukun iman yang kelima, ada namanya beriman kepada qada dan qadar ya? Ya. Oke, Ibu tahu ya? Ya. Jadi beriman kepada qada dan qadar itu, kita harus tahu qadar itu apa, qada itu apa. Nah, dua-duanya adalah takdir Allah. Pertanyaan saya, Bu Giska atau Baika harusnya tahu. Qadar itu apa? Qadar itu, Bu? Baik. Kehendak. Qadar itu adalah sesuatu kejadian yang sudah terjadi. Yang sudah Ya, terjadi. kehendak Allah. Terjadi. Iya. Tapi dua-duanya sudah tertulis dalam kitab Lauhul Mahfuz. Iya. Qada itu sesuatu yang belum terjadi. Jelas Bu ya? Misalnya, si Fulan ditetapkan Allah besok sakit, terus pas besok dia sakit. Berarti qada atau qadar? Qada sudah terjadi. Kalau sudah terjadi, berarti tidak bisa dirubah. Ya. Tapi kalau belum terjadi, misalnya si Fulan ditetapkan Allah besok itu harusnya sakit. Tiba-tiba dia sedekah, tiba-tiba dia berdoa, ya Allah, berilah saya kesehatan. Maka kalau kejadian itu belum terjadi, maka Allah akan hapus Lauhul Mahfuznya menjadi tidak sakit. Itu maksudnya pertanyaannya. 13 ayat 39. Benar nggak di Lauhul Mahfuz itu meskipun sudah ditetapkan, tapi tetap Allah kalau berkehendak bisa dihapus. Berarti ada. Silakan Pak Eko. Ya. Surat 13 ayat 39. 39. Ayat 39. Ya, benar nggak bisa dihapus? Allah menghapus dan menetapkan apa yang Dia kehendaki. Nah, berarti bisa dirubah nggak, Bu? Bisa. Bisa. Tapi kalau yang sudah terjadi, qadar Allah yang sudah terjadi nggak bisa. Kayak misalnya, Bu Giska diciptakan jadi perempuan. Bisa nggak berubah jadi laki-laki? Oh, yang lain-lain bisa ke dokter itu. Ngerti ya? Artinya kalau sesuatu yang sudah terjadi itu namanya qadar, itu tidak bisa berubah. Tapi kalau belum terjadi, silakan Ibu berdoa, silakan memohon yang tadinya dijadikan musibah karena kita sedekah, akhirnya enggak. Karena memang itu hak Allah untuk menghapus dan menetapkan kembali. Sama kayak fungsinya surat pagi sore itu ya. Ya, betul. Atau misalnya kita berdoa, tadinya kita mau celaka, gara-gara kita berdoa akhirnya hapus jadi selamat. Iya. Tapi kalau sudah terjadi ya mau gimana? Tinggal kita ikhlas di dalam menerima takdir Allah itu. Paham Ibu? Iya, insya Allah. Berarti
kalaupun ternyata kita ya Allah, misalkan Ike nggak ada uang nih, Ya. doa ya Allah mudah-mudahan besok Curhat pagi ya. dapat rezeki gitu Oke. ya. Ternyata nggak dapat rezeki, berarti nggak dihapus sama Allah. Maksudnya nggak dikabulin sama Allah. Oke, misalnya kita berdoa, ya Allah, saya besok saya pengen punya uang, Ya, kan gitu kan? rezeki. Rezeki ya. Terus misalnya besok nggak dapat rezeki Ya. atau nggak dapat uang, Ya. kan di pikiran baik itu memang mintanya uang. Ya. Pertanyaan Pikir saya, iya kan? Iya. Udah gajian Oke. Pak ya. Pertanyaan saya, ya, Allah tuh menguji Mm-mm. tentang uang dan tidak punya uangnya, Mm-mm. atau menguji keikhlasan Mbak Ike di dalam menerima takdir Allah saat itu. Ikhlasan. Ketika Mbak Ike ikhlas, Allah pasti akan kabulkan apa yang Mbak Ike minta. Jadi ikhlas dulu, baru dikabulkan. Ikhlas atau pasrah? Ikhlas, kalau pasrah nggak berbuat apa-apa dong. Oh iya. Sama kasbon. Ikhtiar itu kasbonnya. Jelas ya, Bu Giska ya, Bu Jelas, Giska, Bu Ike ya. Baik, silakan pertanyaan kedua kalau Ibu yang tadi. Ada pertanyaan lagi nggak nih? Nggak, yang tadi Ibu kan kedua. Oh, yang kedua. Pertanyaan kedua yaitu kan ada hadis juga atau saya dengar ya, apabila baik sholat seseorang maka baiklah semua amalannya. Betul, Itu betul. artinya apa gitu, Ustaz? Tolong Ya, betul. penjelasannya. Jadi Ya. tadi saya udah bilang, kan Ibu tadi udah ikut dari tadi ya. Sekarang metodenya kan Ibu sudah paham ya. Iya. Nah, Ibu nanti mulai besok subuh atau mulai tahajud, mulai buktikan tadi ketika Ibu memperbaiki sholat Ibu, nanti kita lihat efeknya, rezeki lancar nggak nantinya, hati jadi tenang nggak, doa mudah dikabulkan, kan itu Bu maksudnya Bu. Iya. Jadi metodologi yang tadi saya sampaikan, itu silakan buktikan. Pertanyaan saya nih, kalau sudah terbukti, berarti kita semakin yakin atau semakin khawatir? Yakin. Nah, itu Makin maksud yakin. Allah, ya. Jadi Iya. dengan memperbaiki sholat kita tuh gimana? Ada nggak efeknya nanti dalam kehidupan? Kalau memang berefek, ya udah Ibu sampaikan lagi ke teman-temannya, ke saudaranya, kan begitu aja Bu. Sehingga Allah. menjadi pahala mengalir untuk yang menyampaikan. Mm-mm. Sekarang ini ada berapa peserta nih? 74. 74. 76. Bayangkan kan, Kansa buat kelas. Terus orang-orang berubah. Berapa banyak pahala yang mengalir yang Kansa berikan kebaikan kepada orang. Apalagi nanti kalau kita bikin kelas offline kayaknya rame ya. Men. Ini dapat jatah makan siang lagi. Siska, dan kita temu muka. Nah, Ya? iya. Oke, silakan. Ada pertanyaan lagi? Assalamualaikum Ustadz, apakah kecuali kematian yang tidak bisa dirubah? Ya, kalau itu sudah masuknya kehendak Allah yang manusia tidak diberikan ikut campur. Seperti misalnya, mohon maaf ya, ada ketetapan-ketetapan Allah yang manusia itu tidak bisa ikut-ikutan. Misalnya kayak Dajjal turun. Bapak Ibu mau berdoa tidak turun pun akan tetap turun. Atau misalnya siang dan malam. Kan itu juga ketetapan yang kita tidak bisa tolak. Tapi ada manusia diberikan pilihan-pilihan. Yaitu apa? Saat menjalani ketetapan-ketetapan itu. Bersyukur boleh, mengeluh boleh. Beriman boleh, kafir boleh. Surat 18 ayat 29. Silakan Pak Iko. Ya. Surat Al-Kahf ayat 29. 29. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Terus? Barang siapa menghendaki atau beriman, hendaklah dia beriman. Barang Dan siapa barang menghendaki siapa- beriman, maka hendaklah dia beriman. Berarti pilihan atau paksaan? Pilihan. Barang siapa menghendaki beriman, maka silakan beriman. Berarti pilihan atau paksaan? Pilihan. Terus? Lalu Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Berarti kafir dan beriman itu takdir atau pilihan? Pilihan. Pilihan. Ya kan? Tapi kejadian yang datang menimpa kita itu takdir, Bu. Paham ya? Pertanyaan saya nih, misalnya si Fulan dapat kejadian apapun menimpa dia, dia selalu bersyukur. Berarti takdir ke depannya kira-kira baik atau buruk? Baik. Baik, karena sering bersyukur. Nah, menurut Allah, orang yang bersyukur itu
takdir kedepannya akan ditambah nikmat, tidak akan disiksa. Jadi silakan Bapak Ibu milih. Berarti sikap Bapak Ibu itu tergantung nanti membuat takdir Bapak Ibu ke depan seperti apa. Bahkan Allah berfirman di surat 31 ayat 12, surat Luqman, bahwa ketika manusia itu selalu bersyukur kepada Allah, Allah akan memberikan takdir yang luar biasa. Silakan. Ya, kita Surat buka. Luqman ayat 12. Ya, surat Luqman ayat 12, silakan. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau mengeluh, syukur, Diri sendiri. maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, Maha Terpuji. terserah kata Allah. Iya. Dan bahkan ini di hadits kursi saya share di grup Kansa, Bu. Di-share mungkin di situ. Dimasukin ke Zoom boleh? Oh ya, di-share Ya. ke komentar. Nah, baik ya. Bahkan di hadis qudsi ya, silakan bisa dibaca. Pak Eko, saya share ke Pak Eko ya, hadis qudsinya ya. Ya, ya, Oke. ya. Lebih parah lagi kalau ini yang di hadis qudsi. Kalau orang mengeluh tidak bersyukur, apa kata Allah dalam hadis qudsinya? Silakan. Lalu bagaimana jika tidak mensyukuri nikmat Allah? Nah, Dalam coba. Bagaimana kalau kita tidak bersyukur terhadap nikmat Allah, Pak Eko? Dalam hadis qudsinya silakan. Ya, dalam sebuah hadis, barang siapa yang tidak sabar atas cobaanku dan tidak mau bersyukur atas nikmatku, maka keluarlah dari langitku dan carilah Tuhan selain aku. Astagfirullahaladzim. Berarti nggak boleh ngeluh. Nah, Nggak boleh ngeluh. coba Pak Eko diulang agak kenceng Pak Eko. Ya, barang siapa yang tidak sabar atas cobaanku dan tidak mau bersyukur atas nikmatku, maka keluarlah dari langitku dan carilah Tuhan selain aku. Jelas ini? Kemana kita? Yang langit punya Allah juga. Maka nggak boleh ngeluh kalau ibu suruh lembur mah lembur. Masya Allah. Ngeluh keluar dari langit. Anza. Ketawa tuh. Paham ya Bapak Ibu sekalian ya? Jadi pentingnya ternyata menjaga sikap kepada Allah. Kalau kepada manusia itu ya silakan aja ya. Tapi Bapak Ibu ingat, sikap akhlak Bapak Ibu kepada Allah itu yang menentukan takdir Bapak Ibu baik dan buruk ke depannya. Ya saya Bu, dan mohon maaf ya, misalnya begini saya. Toh bersyukur dan mengeluh pun dua-duanya sebenarnya kan mudah dilakukan kan? Tinggal di mulut aja kan? Lebih mudah mengeluhnya. Oh, lebih mudah mengeluh. Karena belum tahu disuruh keluar Pak Ustaz. Sekarang bingung bawa kopernya bingung. Pesawat lagi mahal. Jelas ya? Jadi pentingnya sikap dan adab kepada Allah itu dalam rangka apa? Dalam rangka memperbaiki takdir kita ke depannya. Karena orang bersyukur Allah janji apa? Ditambah rezekinya, dijauhkan dari azab, dan tidak akan disiksa ketika kita menjalani dalam kehidupan. Jelas ya Bapak Ibu semuanya? Nah, salah satu sikap bersyukur itu adalah misalnya memperbaiki kualitas sholat. Terus mulai bersabar di dalam menjalani ujian. Ikhlas ya, ikhlas dalam melakukan segala sesuatu. Oke. Baik. Kalau begitu, ada pertanyaan lagi silakan. Ayo, lagi yang saya mau pengen nanya. nge-share. Ini gara-gara saya nonton film nih Pak Ustaz. Kan ada film Makmum tuh. Oh iya iya. Mau tahajud jadi kayak ada orang kagak di belakang. Jadi kayak ke bawah-bawah tuh kan. Takut ya. Padahal kan tahajud itu dalam dilindungi terus 1000 malaikat turun nih. Nah, itu gimana tuh Ustaz? Baik. Sekarang pokoknya gini. Saya kemarin tadi satu baru kajian gini. Sebenarnya sama Allah itu kalau kita berurusan itu harusnya mudah. Karena nggak ada perantara. Nggak ada calonnya, nggak perlu ruang tunggu kan. Tinggal apa? Kita berdoa kepada Allah, memohon apa yang memang menjadi keinginan kita. Betul? Nah, pertanyaan kedua. Semua orang pasti menginginkan keinginannya terwujud. Betul? Ya. Semua orang
pasti menginginkan keinginannya terwujud. Betul ya? Baik, pertanyaan saya, di dalam Al-Quran itu ada nggak cara mewujudkan keinginan kita? Ada. Ada harusnya. Ada ya? Nah, Ada. berarti kita harus mengikuti aturan dalam Al-Quran bagaimana agar keinginan kita terwujud kan? Betul kan? Nah, mari kita buktikan. Berarti kalau keinginan kita ingin terwujud, apa yang harus kita lakukan menurut Al-Quran? Betul. Bukan menurut apa yang kita inginkan. Oke? Saya buat rumus, nanti Bapak Ibu silakan lakukan. Ya. Bagaimana agar Allah mau mewujudkan keinginan kita? Ya, surat Al-Baqarah, silakan Bapak Ibu, ayat 40. Silakan. Al-Baqarah ayat 40. Ya. Surat Al-Baqarah ayat 40. Bagaimana agar Allah mau mewujudkan keinginan kita? Nanti kita pakai rumus ini untuk mewujudkan keinginan kita, gitu loh. Pasti terwujud, insya Allah. Insya Allah. Wahai Bani Israel, ingatlah nikmatku yang telah aku berikan kepadamu. Terus? Dan penuhilah janjimu kepadaku. Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Dan takutlah Bentar, Pak Eko diulang di situ, Pak Eko. Penuhilah janjiku. Dan penuhilah janjimu kepadaku. Penuhilah janjimu kepadaku. Berarti kita dulu atau Allah dulu? Kita dulu. Kita dulu ya. Terus? Niscaya aku penuhi janjiku kepadamu. Oke. Saya punya keinginan. Ya. Kalau Bapak Ibu ingin keinginan Bapak Ibu diwujudkan, berarti ikuti dulu keinginan Allah, baru nanti Allah wujudkan keinginan kita. Atau keinginan kita dulu, baru keinginan Allah? Keinginan Allah dulu, baru keinginan kita. Oke. Aturannya kan begitu ya, Bu ya? Iya. Tapi selama ini ketika kita menghadapi sesuatu atau menjalani masalah, biasanya fokus keinginan kita dulu atau keinginan Allah dulu? Kita dulu, kita minta ini. Nah, itu makanya jadi nggak terwujud. Misalnya saya minta diet, belum terwujud itu. Iya. Nah, penting nggak baiknya nih? Benar. Jadi rumusnya di dalam Al-Quran itu, kalau keinginan kita ingin terwujud, maka kita fokuskan dulu apa yang Allah inginkan. Saya diam dari tadi meratapi ya juga ya, saya berarti. Karena selama ini kan kita selalu konsen terhadap keinginan kita. Kitanya yang mau. Padahal logika gampangnya gini aja, kita kerja dulu baru gajian atau gajian dulu baru kerja. Kerja dulu ya Bu. Iya dong. Ya wujudkan dulu dong keinginan perusahaan. Baru nanti perusahaan wujudkan gajian kita. Iya. Biasa. Kalau Bapak Ibu ingin keinginannya terwujud, wujudkan dulu keinginan Allah. Baru nanti Allah wujudkan keinginan kita. Ini kan hal yang sebenarnya. Kerjanya bagus, baru ada bonus. Lo otomatis. Kalau nggak bagus, keluar dari kancah. Tadi yang tadi. Oke. Sekarang pertanyaan saya, biar Bapak Ibu bisa langsung jalani ya. Sebenarnya apa sih keinginan Allah? Sehingga nanti Allah mewujudkan keinginan kita. Baik. Baik, buka lagi surat 39 ayat 2. Ini salah satu aja yang bisa dilakukan. 39 Surat ayat. Az-Zumar ayat 2. Ya, coba apa? Sesungguhnya kami menurunkan kitab Al-Quran kepadamu Muhammad dengan membawa kebenaran. Maka sembahlah Allah dengan tulus ikhlas beragama kepadanya. Berarti keinginan Allah apa sih ketika kita menghadapi sesuatu, menjalani sesuatu? Menyembahnya dengan tulus dan ikhlas. Nah, kalau Bu Giska sudah tulus ikhlas dalam melakukan ikhtiar, Allah wujudkan nggak keinginan kita? Kenapa? Kenapa? Karena kalau ikhlas itu keinginan Allah, lalu kita ikuti, maka Allah pun akan mewujudkan yang kita inginkan. Cuma minta itu doang Allah ya? Loh kan cuma minta itu, nggak minta yang lain. Kitanya ribet banget ya. Nah, berarti terbukti memang manusia itu senang kesulitan atau kemudahan? Ribet-ribet. Kesulitan. Oke, berarti Bapak Ibu yang hadir di sini, kalau punya keinginan, ikhlaskan dulu hatinya. Saya misalnya ingin naik haji. Ya. Tapi Bapak Ibu sadar, pokoknya saya cuma ikhtiar dalam rangka tulus menjalankan perintah Allah. Tetap ikhtiar, mau dapat mau enggak, Bapak Ibu tulus. Ketika Allah sudah lihat tulus, pasti Allah kasih keinginan yang Bapak Ibu inginkan. Dan mohon maaf ya,
tulus tidak tulus itu tergantung luar atau di dalam. Iya, bener lagi. Kan tergantung kita. Iya. Nah, Kadang berarti kayak ini tulus, padahal kitanya pengen. nah, pertanyaan saya, mungkin nggak kalau kita sudah tulus Allah tidak mewujudkan? Nggak mungkin. Karena tadi penuhilah janjimu kepadaku, maka aku pun akan penuhi janjiku kepada. Tulus dulu, baru Allah wujudkan. Makanya kemarin saya sampaikan kan di kajian sebelumnya, doa orang-orang ikhlas itu, insya Allah pasti dikabulkan. Karena ikhlas itu keinginan Allah, maka Allah akan kabulkan orang-orang yang telah mengikuti keinginannya. Doa yang ikhlas itu gimana Pak Ustadz? Kadang kan kita doa cuma pengen Pengen dikabulkan atau pengen ikhlas? pengen dikabulin. Nah, padahal doa itu niatnya hanya dalam rangka menjalankan perintah Allah. Kalau bugiskan niatnya hanya menjalankan perintah Allah, bonusnya Allah akan kabulkan. Kalau kita doa niatnya hanya menjalankan perintah Allah, berarti ikhlas atau pamrih? Pamrih. Kalau kita berdoa niatnya hanya menjalankan perintah Allah, berarti ikhlas atau Oh, pamrih? ikhlas. Tapi kalau kita berdoa niatnya dikabulkan, ikhlas atau pamrih? Pamrih. Nah, itu sebenarnya. Tinggal merubah itu aja. Pernah nih Pak Ustadz, saya kayak misalkan kayak umroh ya. Itu kan kita udah, wah pengen itu nanti deket pintu Ka'bah, segala macam aku minta doa. Sampai sana kita nggak bisa ngucap apa-apa selain Nah, nangis sama ya, masuk mohon ke dalam ampun, surga. betul. Apakah itu yang kayak ikhlas? Betul. Artinya kita sudah tidak berpikir hasil apapun. Pokoknya saya hidup tuh cuman ingin dekat sama Allah saja. Maka ketika Bapak Tuh merinding. nah, ketika Bapak Ibu sudah begitu, apa janji Allah? Silakan Beko buka 21 ayat 105. Merinding. Apa kata Allah? Ketika memang kita sudah berserah, pokoknya saya ingin dekat sama Allah saja. Ya. Surat 21 ayat 105. Apa kata Allah? Surat Al-Anbiya ayat 25. 105. 105. Ya. Ya. 105. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh telah kami tulis di dalam Zabur setelah tertulis di dalam Ahzir atau Lauh Mahfuz bahwa bumi ini akan diwarisi oleh hamba-hambaku yang soleh. Nah, kalau Bu Giska sudah hanya ingin fokus mendekat kepada Allah saja, salah satunya lewat usahanya untuk mendekat kepada Allah, lewat pemikirannya atau lewat apapun diarahkan ke arah mendekat kepada Allah, maka Allah turunkan dunia dan isinya diwariskan kepada orang-orang yang soleh. Masya Allah. Berarti dunia ini jadinya dicari atau diberi? Dikasih. Setelah apa? Setelah kita wujudkan keinginan Allah menjadi hamba-hamba yang soleh. Siapa hamba yang soleh itu? Yang sifatnya baik atau buruk? Baik. Baik. Siapa orang-orang yang sifatnya baik? 41 ayat 35. Apa kata Allah? Orang-orang yang sifatnya baik. Coba kita Kak. Coba kita lihat. Ayat 45. Ayat 35. Surat Tiga. Al-Fusilat 41 ayat 35. Silakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Fusilat ayat 35. Siapa orang-orang yang sifatnya baik? Dan sifat-sifat yang baik itu tidak akan dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang sabar. Dan tidak dianugerahkan kecuali kepada orang-orang yang mempunyai keberuntungan yang besar. Jadi sifat-sifat yang baik itu hanya dianugerahkan kepada orang yang sabar. Masuk Bu Giska baik. Amin. Alhamdulillah. Tingkat-tingkat sabar gitu. Ada yang kasbon sabar. Jelas ya? Jadi di Al-Quran sudah dijelasin. Oke, paham ya? Jadi mari kita perbaiki, kita evaluasi ya. Jangan-jangan selama ini memang yang namanya manusia selalu fokus kepada apa yang diinginkan. Betul. Padahal mohon maaf, hidup kita di dunia pun itu keinginan siapa? Allah. Keinginan Allah. Kalau Allah nggak ingin kita nggak hidup kan? Datang. Kalau memang hidup di dunia ini keinginan Allah, kan sangat wajar kalau kita mengikuti keinginan Allah kan? Nah, terus kenapa kita jadi fokus selalu pada keinginan kita? Bukannya kita tidak boleh punya keinginannya, tapi kita harus memperbaiki kualitas sikap kita kepada Allah. Silakan. Ustadz, kalau kita berdoa saat sujud, katanya kalau sujud kan, Ya. apalagi sujud terakhir katanya dikabul ya Ustadz. Kalau kita berdoa saat sujud, apakah boleh pakai bahasa Indonesia di dalam hati atau berucap? Ya, pokoknya ini kan masih khilafiyah ya. Yang penting di dalam hati saja. Udah gitu aja saya. Ya, saya ambil yang dalam hati saja. Itu ya Bu ya. Tapi ada bacaan yang menggunakan bahasa Arab. Iya benar.
kadang tuh kalau kita Assalamualaikum. lagi sedih-sedihnya, Mm-mm. sedih banget, sakit banget gitu ya. Kadang sholat itu sampai ngadunya tuh betul-betul ngomong gitu, Ta. Ya Sampai pokoknya nangis gitu, ngomong. kata kuncinya kalau tidak menyengaja ya nggak apa-apa. Wah, justru mengaja ya. Oh, Enggak kan sampai misalnya kayak selebay-lebaynya biar Allah kayak peluk oto gitu. ya pokoknya kayak otomatis gitu kan kadang-kadang kan. Iya. Gitu. Ya pokoknya itu secara syariatnya begitu. Tapi kan semua tetap kembali kepada Allah. Silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, tadi kan semua yang kita lakukan termasuk sholat, puasa itu karena Allah ya, Betul. bukan karena kita punya keinginan ataupun hajat. Tapi Oke. kebanyakan kita tuh terjebak dengan banyak dari konten atau dari apapun yang menyatakan, hayu sholat duha, hayu sholat tahajud kalau kalian ingin keinginan kalian terkabul dan bla bla bla. Akhirnya kita terprosok kepada fokus itu gitu Ustadz. Nah, Oke. alhamdulillahnya dengan adanya Zoom ini saya jadi terbuka. Jadi selama ini saya salah gitu loh, salat duhanya, salat tahajudnya. Berarti bukan karena Allah gitu kan ya, tetapi karena keinginan saya gitu, keinginan supaya semua yang saya inginkan di dunia itu terkabul. Padahal keinginan itu baik, walaupun itu keinginan baik. Jadi gimana Ustadz untuk memperbaiki niat saya sholat duha, sholat tahajud hanya karena Allah itu gimana? Walaupun terbesit kadang-kadang tuh ini karena memang saya punya keinginan gitu loh. Baik. Mohon diberi petunjuk. Terima kasih. Ya, oke. Pak Eko buka dulu. Diawali dari surat 6 ayat 132. Silakan Pak. Ya, surat Al-An'am ayat 132. 132. Bismillahirrahmanirrahim. Dan masing-masing orang ada tingkatannya. Nah, Sesuai dengan apa yang mereka kerjakan. baik ya Bu ya. Jadi gini Bu, orang yang selama ini sholat duha supaya dibukakan rezeki. Orang yang selama ini sedekah untuk menyelesaikan masalah. Kalau memang itu pada tingkatannya, nggak apa-apa. Kan saya tidak menyalahkan itu. Ya. Tapi apakah kita sekolah harus di SD terus? Kan ada SMP, SMA kan? Betul. Perbedaannya apa? Mungkin SD kita dipaksa. Tapi setelah SMA itu kesadaran. Nah sekarang Ibu, karena Ibu kan sekarang kita kajian kehidupan ya. Sekarang luruskan niat saja. Saya sholat duha. Ibadah itu niatnya tulus hanya menjalankan perintah Allah. Ya Bu ya. Janji Allah kepada orang sholat duha itu insya Allah dibukakan rezeki. Jadi Ibu tolong pisah di sini. Saya ibadah ya tulus saja karena Allah menjalankan perintah Allah. Tapi memang janji Allah kepada orang sholat duha memang ada janjinya gitu loh Bu. Sedekah. Saya sedekah hanya menjalankan perintah Allah saja. Tapi janji Allah kepada orang yang bersedekah memang mengganti 10 sampai 700. Itu memang janji. Jadi Ibu fokus saja, kita fokus saja dengan apa yang Allah perintahkan karena memang kita diperintahkan oleh Allah. Tapi janji-janji Allah terhadap apa yang kita lakukan itu pun akan terjadi. Ini Allah juga kita terbersih dia Allah tahu. Iya, makanya akhirnya kita beribadah tuh plong-plong saja. Contoh ya, Bu Giska mau banyak uang tidak punya uang tetap sholat nggak? Berarti niat Bu Giska sholat itu memang hanya menjalankan perintah atau supaya banyak uang tidak punya uang? Kadang pas lagi nggak punya uang tuh sholatnya butuh banget. Benar, ada temennya ya. Nggak, artinya kan sebenarnya Allah melatih kan. Mau banyak uang tidak punya uang kan tetap sholat juga. Wajib-wajib aja. Nah berarti kan harusnya kalau begitu kan bisa ditarik kesimpulan ya sudah kalau gitu sholat itu memang hanya menjalankan perintah. Keadaan apapun kita tetap sholat. Mau misalnya orang itu baik atau tidak karena perintah Allah bersedekah ya sudah bersedekah saja gitu. Jadi sikap-sikap ya ngerti ya Bu ya? Ya, jadi mungkin saya bisa kesimpulan buat saya nih Ustadz, mohon maaf tolong diluruskan. Ya. Dulu mungkin saya kan hanya 5 waktu yang wajib menurut saya. Terus kemudian Allah berikan kenikmatan ujian kepada saya, berarti saya harus duha. Kemudian duha diberi ujian lagi, saya harus tahajud. Jadi sekarang boleh nggak? Maksud saya itu saya menganggap bahwasannya duha tahajud itu adalah menjadi kewajiban saya untuk menyembah kepada Allah, untuk beribadah kepada Allah. Seperti itu. Betul. Jadi saya tidak fokus lagi kemana-mana gitu, hanya itu aja.
Dan tolak ukurnya ketika memang ibu hanya menjalankan perintah Allah, itu biasanya Allah turunkan ketenangan. Berarti ibadah yang ibu lakukan sudah benar. 48 ayat 4, silakan. 28 ayat 4. Tolak ukurnya ketika ibadah kita sudah tulus karena Allah, biasanya diturunkan ketenangan. Karena itu sebagai sinyal dari Allah, oh berarti sudah di jalan yang lurus gitu loh. Baik. Ya, surat 48 Al-Fat ayat 4. Coba apa kata Allah? Dialah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin untuk menambah keimanan atas keimanan mereka yang telah ada. Nah, jadi antara kualitas ibadah dengan akhlak Bapak Ibu sehari-hari itu mulai sama. Kenapa? Karena diawali dari ketulusan dalam beribadah kepada Allah. Kalau diserempet mobil mah, nah itu Ya, tetap diproses. kita Tapi, tetap nah, dalam ketenangan. karena kan pikiran jernih lebih baik dari yang kusut kan. Benar sih. Ternyata pikiran jernih itu harus selalu mengingat kepada Allah. Gus, jelas ya Bu ya? Ustaz, Ya. bukannya Ya, Allah terima tuh kasih. suka kita meminta, bukannya Allah tuh suka kita memuji-muji ya? Loh, betul. Tapi memaksa boleh nggak? Oh iya, saya juga nggak suka. Nah, sekarang saya tanya, Bapak Ibu selama ini kepada Allah tuh memang murni meminta atau kadang-kadang memaksa? Minta. Nah, kalau minta benar. Tapi nungguin, kok belum ada ya Allah gitu. Iya benar. Ada pertanyaan Ustaz? Pertanyaan dulu Ustaz. Pertanyaannya gini, Allah tuh nyuruh kita berdoa. Sebenarnya berdoa itu meminta atau memaksa? Minta. Meminta. Kalau meminta tuh dikasih tidak dikasih masalah nggak Bu? Seharusnya Tidak masalah. Gak masalah. Gak masalah. Tidak masalah. Nah, selama ini yang membuat Ibu kesal kecewa tuh meminta atau memaksa? Memaksa nggak dikabulin. Memaksa. Benar ya. Ya, jadi sebenarnya silakan semua berdoa, tapi dia harus sadar usaha maksimal dia itu hanya sebatas memohon. Mau dikabulkan tidak dikabulkan kembali kepada Allah. Bukan kalau tidak dikabulkan Bapak Ibu jadi kecewa bahkan sampai nggak mau berdoa lagi, kan banyak yang begitu. Ibarat kita mau ke pejabat proposal, kalau oke mah hayu, Nah, gitu ya. Insya Allah. jelas ya? Jadi ini bukan masalah permintaannya, ini masalah adab Bapak Ibu kepada Allah selama ini seperti apa. Iya ya, adabnya ya. Iya dong, masa memaksa? Itu mau kasbon maksa. Bu, tolong Bu. Biasanya kalau mau minjem cepet tuh pegang bang dulu. Iya benar. Nah kita ke Allah begitu caranya ya. Aduh, kajian kali ini kayaknya buat saya terenyuh. Besok pagi udah hilang lagi. Iya lagi. Iya benar. Jangan ya. Kita udah kayak kita ya udah sering nih. Bismillah, dengar dari mulut, dengar di telinga, ya kan? Besoknya udah ke reseller bajunya belum dikirim, udah jemput aja tuh sujud-sujudnya. Dan itu hanya jebakan. Allah cuma ngeliat keistiqomahan kita, apakah tetap tumaninah dari rakaat pertama sampai ke terakhir, atau tergoda dengan pemikiran yang lain. Tambahin lagi satu lagi Pak Ustaz. Bagaimana caranya? Kan di mana-mana sholat itu adalah pekerjaan itu selingan dari sholat. Jadwal kita nunggu sholat gitu kan. Nah ini di kantor kalau udah dipaksa udah pegang sapu sholat, tunggu Bu kerjaan dulu gitu. Gimana tuh Ustaz? Padahal sholat itu ada dua jenis. Sholat yang dikerjakan secara ritual dan melaksanakan sholat. Lalu yang kedua adalah mendirikan sholat. Ya, kalau melaksanakan 5 waktu selesai. Ya. Tapi bagaimana mendirikan? Loh, Bapak Ibu kan di dalam sholat adalah pernyataan kan? Inna sholati wa nusuki iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in asyhadu alla ilaha illallah. Berarti mendirikan sholat itu adalah mempraktekkan di dalam pekerjaan sehari-hari, ya kan? Dalam rangka statement Ibu pernyataan kepada Allah saat waktu melaksanakan sholat. Kalau hidup matiku untuk Allah, berarti pekerjaan yang Bapak Ibu lakukan niatnya karena siapa? Nah itu maksudnya. Jadi dua sholat itu. Satu secara ritual yaitu 5 waktu. Yang kedua adalah prakteknya dalam kehidupan sehari-hari. Yang namanya mendirikan sholat. Kenapa padahal kita sama. Oke. Berarti insya Allah ya ibu-ibu ini ada berapa peserta ini Abang? 77. Mudah-mudahan setelah dari ilmu yang di-share Pak Ustadz kali ini
Ika pun jadi semangat banget berhijrah ini jadinya. Masya Allah. Berarti ini ada satu pertanyaan puncak, Amin. Amin. Tapi acara doang kata Abi. Ada satu pertanyaan puncak, ini hadiah scrap instan ya, 499.000 dari Kanza Mariam. Wah. Ngomong-ngomong tentang hijrah tadi, karena Ya. kan kita pasti dong Pak Ustadz udah tahu ilmunya, Ika pun sampai terenyuh. Gitu kan. Pertanyaannya bagaimana? Nanti tulis ya di kolom komentar, Napar, biar itu. Bagaimana cara mempertahankan semangat hijrah yang sering naik turun? Nah, iya. Setelah ini kita janji akan berhijrah ya Ibu-ibu sekalian. Amin, amin. Nah, gimana caranya? Coba tuh, bagaimana cara mempertahankan semangat hijrah yang sering naik turun? Jangan sampai kata Bu Lisa nih, sekarang ikut terenyuh, semangat, Tadi besok banget. pagi udah lupa. Ya, pokoknya ya gimana caranya untuk mempertahankan biar nggak naik turun tuh? Siapa yang mau jawab? Hadiahnya scrap instan. Yuk, Sebelumnya masih ada pertanyaan dari Sofi Syar'i. Tuh. tanya Pak Ustadz, ada temen Oke. yang sudah rajin ibadah tapi masih julid sama kita, gimana? Bodo amat udah. Caranya agar kita Usah dipikirin. Padahal ibadah itu harusnya berbanding lurus dengan kualitas akhlak kita. Betul? Tuh. Sekarang saya tanya, tadi siapa tuh? Sofi. Yang tadi ini di sini tuh? Oh, Mbak Zahra. Bazara kan saya tanya awal, sholat yang benar itu jasmani dan ruhani atau jasmani dan pikiran. Ya. Ternyata kan selama ini jasmani dan pikiran. Berarti kan sebenarnya ruhnya selama ini kan nggak masuk, nggak sholat. Itu yang akhirnya orang sholat tapi tetap juli. Karena ruhnya selama ini nggak sholat. Tapi kalau insya Allah nanti Ibu yang tadi saya sampaikan, kalau ruh Bapak Ibu mulai sholat, insya Allah antara sholat dan akhlak kehidupan sehari-hari akan mulai sama. Harus bergaul sama orang-orang soleh dan soleha. Dan sholatnya Karena ikut tukang julid, jadi jangan ada yang bergaul sama Ika dong. Oke, ya balik lagi ke pertanyaan Ika itu siapa? Yuk. Ya itu tadi jawabannya dia. Apa coba? Itu jawabannya. Oh, apa itu jawabannya? Iya, Ayo, jawaban on cam pertanyaan dong. Ika tuh. Siapa yang mau on cam? Ika Iya, pertama on kali cam on boleh. cam. Masya Karena itu Allah, ada yang jawab aja. pertanyaan saya. scrap ya? Scrap instan. Ayo. Hampir 500.000. Oh, Ibu. kan. Ayo, ayo. Boleh saya jawab lagi nggak? Tadi udah jawab yang pertama takdir. Oh, coba. Takdir. Atau ada yang lain? Ya, boleh Oke. Siapa ini? Bunda siapa? Umairah. Saya udah jawab tapi di paket teks. Oh, coba aku lihat di jawaban yang paling panjang aja tadi ada Abang. Coba boleh lihat. Itu seru. Kita lihat ya. Nah, itu Bunda siapa tuh? Mantap tuh jawabannya. Pengguna Zoom namanya. Pengguna Zoom tuh siapa? Ibu siapa? Oke. Oh, Bu Yuni. Untuk mempertahankan. Boleh Bu Yuni. on cam ya, Bu Yuni tuh? Boleh dijelaskan dari apa berupa Kata-kata. tulisan? Ya, terima kasih kesempatannya. Kalau saya untuk menjaga agar ibadahnya tetap bagus gitu, tetap tetap berada di koridornya. Biasanya yang pertama kan konsisten dan sabar. Tadi kan harus, karena kesabaran itu, sabar beribadah itu kan sulit ya. Jadi biasanya kita akan tetap di dalam posisi hijrah gitu. Ibadahnya kita pertahankan, sholat teratur sebagaimana yang Ustadz jelaskan tadi, itu dikonsistenkan gitu. Jadi jangan pernah waktu itu aktivitas menjadi lebih penting daripada ibadah, karena kita kan tadi sudah merasakan manfaat dari bagaimana agar sholat itu lebih khusyuk, apalagi kalau misalnya kita paham artinya gitu. Nah, jadi dengan sholat tepat waktu, terus kalau saya sendiri dengan sering membaca Al-Quran dan berdoa, itu tadi ketenangannya juga datang, jadi kita merasa dekat selalu dengan Allah gitu. Jadi apapun yang kita lakukan biasanya berasa tenang, dan apa yang kita inginkan itu baru dalam hati kadang sudah diberikan sama Allah gitu. Terutama apalagi kalau misalnya kita punya teman-teman yang juga memiliki aktivitas yang sama. Jadi orang yang soleh itu akan membuat teman-teman sekelilingnya juga jadi soleh, karena melihat misalnya di tempat kerja kita rajin duha, teman kita juga akan ikutan duha gitu. Apa yang biasa kita laksanakan dan itu baik menurut mereka, dan ternyata memberikan ketenangan kepada mereka dan menjadikan mereka juga menjadi sumber hijrahnya. Jadi karena melihat kita gitu. Dan artinya akhirnya nanti sekeliling kita jadi di sekeliling kita menjadi sama dengan kita, tipenya jadi orang-orang yang baik-baik, dan akhirnya dengan demikian
dengan sendirinya ternyata membuat kita menjadi berada di posisi yang tetap sama, tidak berubah walaupun turun naik, tapi dengan tetap membaca Al-Quran terus-menerus, dengan sholat yang tadi khusyuk, tetap kembali lagi. Allah mengingatkan kembali gitu. Kalau kita lupa nanti diingatkan sama Allah agar kita kembali ke belia, ke Allah gitu. Jadi seperti itu. Biasanya yang penting itu menjaga niat sih. Innamal amalu binniat. Gitu. Kalau niatnya baik, maka insya Allah Allah akan tetapkan kita berada di sekitar. Jadi janji Allah itu benar gitu. Kekasih Allah itu ya yang pertama adalah dengan ketenangan. Kita tenang selalu mengingat Allah. Seperti itu sih Ustadz kalau yang saya rasakan. Niat, konsisten, sama apa tadi itu lingkungan. Rajin ibadah. Di sini juga ada Bori udah. Iya, ya. Iya, masih Jadi menginfluence. Jadi kitanya yang memberikan kebaikan, bukan Iya. kitanya yang ke bawah arus. Iya, iya. Selama ini kita ke bawah arus ya ke. Mantap jawabannya Pak Ustadz. Ya, Ada yang silakan mau boleh. Dapat Dapat sekrap. Terima kasih ya Bu Yuni ya. Sama-sama, Tadi yang pertama Terima Bu kasih Putri dari ilmunya. Bu Putri dari Serpong mungkin boleh Iya. nomor teleponnya atau apa ya ini ya tadi jawab iya. nanti buat nanti dihubungin sama admin. Iya, ada nomor sama Bu Fani ya. Tulis saja nomor admin di situ Bang. Oh iya. 0811. Nanti hubungin Ike ya Bu siapa Bu Yuni dan Bu Putri 0811 900 4243. Nomor cantik ya. Oke. Iya, baik. Terima Ada lagi kasih. Bu? Ternyata Ibu baru berapa menit gabung sini tapi ini ya apalagi Karena udah kajian offline-nya luar biasa sama Pak Ustadz. Jadi buat teman-teman yang penasaran banget kajian offline-nya tuh lebih deep lagi ya. Ya, nanti mudah-mudahan kita bisa bikin lagi. Amin. Saya sih pengennya bikin pas lagi musim durian kata Pak Ustadz. Kalau lagi musim durian bentar lagi ya. ininya Udah ya. Pak Ustadz ya. Menu makannya durian kata. Januari. Apa Januari mulai di sana ya. welcome drink-nya durian. Yes, gitu. Yang dari luar kota sangat berpotensi sekali ya Pak Ustadz, lagi nambah lagi tuh kayaknya ya. Ya, insya Allah udah jadi. Udah jadi Pak Ustadz. Jadi kapasitas bisa 80 sampai 100-an lah. Sudah bisa Ya. 100 orang. Ya. Jadi nanti insya Allah kita bakalan bikin. Jangan lupa dihubungin segera. Nanti udah keburu sold lagi. Ya, Siap. oke. Lanjut. Oke. Apa hadiahnya lagi? Masih ada? Ada lagi? Ada 1000 hadiah kayaknya ke. Sampai besok dong Pak Ustadz. Mau Ada nambahin apa? jawaban boleh? Siapa Bu? Siapa ini? Ada Dengan lagi. Bu Putri mau nambahin jawaban yang tadi. Iya boleh Bunda. Yang mengenai yang naik turunnya apa tadi tuh? Imanan. Hijrah. Yang hijrah itu kalau menurut saya selainnya istiqomah yaitu sholat sunnah. Jadi jangan sampai sekarang sholat sunnah besoknya enggak gitu. Jadi istiqomah menjalankan sholat wajib mah pasti dan sholat sunnah. Lalu bersedekah walaupun jumlahnya sedikit tapi rutin dan istiqomah gitu. Terusnya lagi menuntut ilmu agama itu penting ya, supaya tidak naik turunnya itu. Terus ibadah tepat waktu. Terus yang pentingnya lagi adalah muhasabah, evaluasi diri bahwa supaya kita apa yang salah harus kita perbaiki gitu. Dan yang terakhir mungkin menurut saya jangan putus berdoa. Itu saja tambahannya. Terima kasih. Terima kasih, Masya Allah. Ya, jawabannya secara umum itu benar ya, bisa mendapatkan hadiah itu. Baik, ini saya tambahkan untuk menambahkan pemahaman ibu-ibu semua ya. Bagaimana agar ibadah kita bisa istiqomah. Satu ya Bapak Ibu ya. Saya balik nih. Orang tidak istiqomah. Orang putus asa tuh biasanya gara-gara apa? Kan pertanyaannya tadi bagaimana agar ibadah kita istiqomah. Berarti saya balik, yang membuat kita tidak istiqomah itu apa? Satu, biasanya orientasinya hasil. Ya, benar. Ketika hasil tidak sesuai, maka orang itu putus asa. Maka langkah berikutnya, bagaimana supaya kita bisa istiqomah? Berarti niat yang pertama dilakukan, semua diawali harus semua karena Allah, bukan karena hasil. Padahal kenyataannya orang saat ikhtiar, jujur saja ya, baik ke Bu Giska, itu biasanya fokusnya karena hasil atau karena Allah? Fokusnya ikhtiar. Nah, biasanya kalau kita ikhtiar selama ini melakukan Hasil. ibadah karena hasil kan? Betul. Akhirnya ketika hasilnya tidak sesuai, orang akhirnya turun, akhirnya putus asa. Males lanjutin. Malas. Maka langkah yang pertama agar kita bisa istiqomah, yaitu yang pertama meluruskan niat. Apapun yang dilakukan, tolong diniatkan karena Allah.
Jelas ini Bu? Oke, yang kedua supaya Bapak Ibu istiqomah, ini penambahan aja dari yang tadi Ibu-ibu sudah jawab. Sebenarnya gini, semua orang tiap hari kan menghadapi kejadian, betul? Pertanyaannya, ketika menghadapi kejadian itu pilihan kita cuma dua. Apa? Dianggap sebagai masalah berarti menjadi beban, atau dianggap sebagai sarana ibadah kepada Allah. Contoh, pasangan menjengkelkan itu bisa nggak dianggap masalah? Bisa. Tapi bisa nggak dianggap sebagai sarana jadi sabar? Bisa. Nah, silakan pilih. Kira-kira yang akan istiqomah, itu tuh yang dianggap masalah atau sarana sabar? Sarana sabar. Karena kita tertantang. Wah, Wih. pasangan kita makin menjengkelkan. Ini harus benar-benar latihan sabar. Oh, besok udah jengkel lagi nih, gitu. Sabar gue sampai mana Nah, nih? nanti akhirnya apa? Yang tadinya kejadian itu selalu dianggap masalah, Betul. akhirnya karena kita paham ilmunya, oh kita dianggap menjadi sarana latihan. Saya harus bisa sabar. Semakin dia menjengkelkan, sabar kita semakin meningkat. Akhirnya kita semangat, bukan putus asa. Tapi kemarin jadi makin jengkel ya, karena pas dia jengkelin saya ketawa, hahaha, ujian nih, gitu. Makin jengkel lagi, gimana? Canda ya ibu-ibu biar nggak ngantuk. Wah, sarana nih. Ya, karena memang kejadian kan nggak bisa ditolak. Tapi betul. sikap kita di dalam menerima kejadian bisa dianggap sebagai masalah atau sarana ibadah. Padahal yang benar itu menjadi masalah atau sarana ibadah. Sarana ibadah. Ya sudah, berlatih sabar di situ, berlatih ikhlas itu. Karena ketika pasangan kita menjengkelkan, memang Allah ingin kita menjadi sabar. Berarti bukan putus asa, tapi semangat untuk memperbaiki diri kita menjadi sabar. Ya. Jelas ya, itu aja ya tambahannya, tapi semua udah benar jawabannya. Baik, silakan. Terima kasih ya. Bu, ada lagi teman? Ada tambahan beberapa poin. Yang pertama, turut berduka cita buat saudara-saudara kita yang di Sumatera. Oh, iya. Kita Kanza Maryam saling membantu untuk ini ya buat teman-teman yang mau membantu saudara-saudara kita, terutama dari seller-seller kita yang terkena bencana di sana, boleh hubungin kita untuk saling bantu, boleh berupa dana ataupun pakaian karena mereka saat ini sangat membutuhkan tersebut gitu ya. Dan kedua, insya Allah nanti Kanza Maryam akan show di Bali di tanggal 18. Itu sangat membuka open sekali buat customer-customer yang ingin liburan bersama Kanza di Bali. Nanti hubungin Kak Ike juga. Boleh nanti hubungin nomor admin untuk yang mau ikut show ke Bali 3 hari 2 malam berarti ya, Betul. 3 hari 2 malam. Terus juga untuk masalah donasi bisa juga hubungin admin di atas. Oke, terima kasih ya untuk pemenang kajian malam ini ada Bu Putri dari Serpong dan Bu Yuni dari Pekanbaru. Terima kasih, mudah-mudahan ilmunya Pak Ustadz, makasih banyak. Jadi berkah barokah amal jariah untuk kita semua. Amin. Boleh Pak Ustadz, silakan mangga ditutup. Baik, mari Bapak Ibu kita tutup dengan berdoa. Kita akan khususan berdoa kepada kita yang sedang terkena bencana. Semoga Allah secepatnya mengangkat permasalahannya dan mengembalikan kepada kondisi. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, kami berdoa sekarang ini ya Allah, khususnya ya Allah kepada saudara-saudara kita ya Allah yang sedang mendapatkan bencana ini. Angkatlah secepatnya ya Allah, mudahkanlah, berikanlah kesabaran kepada mereka ya Allah, dan berikanlah derajat yang tinggi baik yang meninggal maupun yang masih hidup ya Allah. Berikanlah rahmat-Mu, berikanlah nikmat-Mu ya Allah, karena dalam setiap bencana insya Allah akan selalu ada kasih sayang-Mu ya Allah. Mari Bapak Ibu kita membaca Al-Fatihah bersama-sama yang khususnya kepada saudara-saudara kita. Bisiril Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Sampai bertemu lagi di kelas selanjutnya. Dari saya cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti ketemu bulan depan. Terima kasih. Dadah Mbak Ike, Mbak Giska, Dadah Ike, Pak dadah Ustadz. Puska. Terima kasih. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.